Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi jama'ana marrahaniya fi hadzal masjid al-hidayah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya wa rasula ba'dahu. اللهم صل وسلم وبارك على رسول الله سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وكريمنا وذخرنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم ابن عبد الله وعلى آله وأصحابه ومن تبع هداه إلى يوم القيامة وبعد. Daraman Bapak Ibu sadayana, mudah-mudahan sadaya sadayana, mudah-mudahan anu baratuk ya bagi yang Allah diingkang dimaafkeun amin. Mudah-mudahan salamna orang kaya dina penang tayungan Allah SWT, kaya dina barokah Allah SWT. Mudah-mudahan kaya dina nikmat sehat jasmani katutro malah sehat ekonomi amin. Para sadaya alhamdulillah suksana hujan rintik-rintik kemargi jihad urang luar biasa. Maka tetap biasa hadir ke tempat anu Masya Allah pahalana bangkung lagi ya tilu pahala opat pahalanya urang masukin ka dieu teh kahiji langkahna diaetan ku Allah Subhanahu wa taala, satu langkah menambah kebaikan, satu langkah menghapus keburukan. Berarti urang teh dihampura dosa setiap langkahna oge ditambih pahala. Nu kadua nyaeta silaturahmina ieu awis ya. Jadi sholatul jamaah sholat anu nilainya sangat tinggi karena ada nilai silaturahmi, ada nilai kebersamaan, nilai persatuan. Susah diperoleh tanpa sholat berjamaah. Ya. Spirit kebersamaan, semangat untuk beramal soleh itu akan muncul kalau berjamaah. Tanpa berjamaah urang moal semangat karena hirup leres teh mah moal semangat daya jalmi urang hirup moal semangat. Nah di bumi teh aya indung budak wae ge libur. Jadi kudu berjamaah. Yang kedua pahala apa? Pahala tentang ya pahala qiyamul lail ya. Jadi orang yang sholat berjamaah subuh itu seperti melakukan qiyamul lail semalam suntuk. Wah luar biasa. Qiyamul suntuk itu bisa tercover oleh pahala sholat subuh berjamaah. Belum lagi sholat sunnahnya khairun minad dunya wa ma fiha, lebih bagus daripada dunia dan seisinya. Tambah sholat isyraq nih. Kahajin wa umratin, pahalana seperti haji dan umrah. Ku sabab teu katinggal jadi teu kabita gitu. Terus tiga sembakonya bansos mah kataringal atau nu kabita. Dari bansos di Allah mah aya mah tangke karaosna nakila sakratul maut. Ya. Nakila naon? Wa ja'at sakratul maut. Sakaratul maut, Allah nanti fakashafna 'anka ghita'aka fabasaruka al-yawma hadid. Maka menuju sakaratul maut katingal sadaya amal saleh urang. Allah disingkapkeun tah amal-amal maneh sareng hirup tah ieu bahan di surga unana. Sampai di sini. Karaos di salat berjamaah teh agung pahalana. Alangkah di bumi ka masjid agung pahalana, salat syuruk agung pahalana. Fakashafna 'anka ghita'aka fabasaruka al-yawma hadid. Maka waktu sakaratul maut Allah ngabukakeun soca urang, socana teh tajem ningali kana surga atanapi neraka. Ke sakaratul maut ayeuna mah moal katingal surga jeung neraka teh. Makana teu kabita teu sieun ka neraka, teu kabita busur sebab ketinggal. Nah, ke sakaratul maut mah socana dirobi. Fa basaruka al-yawma hadid, matamu hari ini tajam melihat masa akhir, tempat berakhir kita.
Makanya engke bakal bilang, Rabbi laula akhartani, Gusti atuh engke heula ulah waktu maut akhartani tunda Gusti atuh la'alli amal salihan fima taraktu, tapi hoyong amal soleh nebus segala rupi amal soleh nu dikantungkeun ku abdi gitu. Engke mah nyarios kitu ayeuna mah moal hari-hari ya, mudah-mudahan Bapak Ibu ya, insyaallah kehadiran kita hari ini sangat-sangat besar manfaatnya, amin ya Allah. Baiklah, kita akan kembali kepada fikih naon salat, fikih ibadah. Aina al-bahthus tasi'u, pembahasan anu kasalapan yaitu ahkam salat. Sujud kita jadi sujud beberapa sujudnya. Saudara Ibu, ayat sujud ahkamu mulhaqatun bisujudis sahwi. Ayat sujud sahwi, ayat sujud tilawah, ayat sujud syukur. Ayo ulang sekali dibahas. Ayat sujud sahwi mah tadi tanya apa? Kita lupa lengah terhadap apa yang harusnya dilaksanakan, terutama amalan-amalan fardu ya. Amalan fardu harus diulang, tapi amalan sunnah mah cukup dengan sujud sahwi. Terus jelaskan tadi. Anu kedua amma sujud tilawah. Ana sujud tilawah. Ini peluang amalnya, kadang-kadang orang sok hilaf baca Quran sajdah, sok hilaf sujud. Padahal dia menjadi sunnah Nabi. Faqad thabata min fa'lihi, sudah sahih riwayat dari amal Nabi, pekerjaan Nabi SAW, annahu kana yasjudu fi tilawatihi lil Quran. Beliau selalu sujud tilawah ketika membaca Al-Quran ya. In marra ala ayatin fiha sujud tilawah, kalau beliau mendapati ayat sujud tilawah ayat 15 maksudnya tanda-tanda. Alhamdulillah ayat tandaannya sajdah gitu ya. Tapi sini numpul, kenapa ya tanda sajdah alif memang, tapi memandangkan kata sajdah atau tinggal sujud tilawah ya. Umat Quran Madinah masuk ayat tanda masjid dan tanda nanti kubah, tanda kubah masjid. Umat Quran standar Indonesia mah anu ayat nama anu kapungkur mangan syukur sajdatun. Karena sesudah kalau kita sujud tilawah kan harus nambah bacaan lagi, Pak. Upami di luar sholat mah sujud tilawah. Upami di dalam sholat, karena kita disunahkan harus melanjutkan bacaan. Karena ketika beres wajud waktu tidak melanjutkan bacaan, maka cekapnya sujud biasa, dalam arti tergerasi lah dengan sujud biasa. Gitu Pak. So kebayang kurangnya, kamu sujud tilawah pula, cangket, kan ya bacaan dari sana, sujud dari, ya. Nah kecuali mau baca surat lain, Bismillahirrahmanirrahim lah, jangan karena surat berikutnya, mangga, gitu. Paham kira-kira di akhir mah orang mau baca di surat karena itu di ujung, maka cakap terkena sujud tilawah. Kecuali orang mau biasa dina tadarus gitu, termasuk sujud tilawah. Manggalah. So berada iyo nanti. Kan harus bersamaan kan. Yalihi harus beriringan. Pamitar beriringan mereka orang sujud tilawah terus. Tadi di masjid terus baca surat sajdah dan sujud, sesuai terus kalaku. Jadi cara Rasul sujud tilawah ya, pas baca beres ayat sujud tilawah. Walidnya Ustaz, Rasulullah pernah menyampaikan bahwa sedekat-dekat Allah dengan hambanya itu adalah pada saat sedang sujud. Ketika sedang sujud, kita sebagai manusia, sebagai orang yang punya kebutuhan, punya hajat dan lain sebagainya,
bebas-bebas saja kaitan dengan masalah doa yang dimengerti oleh kita. Mohon penjelasan kita coba. Jantan sujud tilawah eta atas doana cakapku subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Eta sakali we sujud tilawah nya. Carana kumaha? Carana kada takbir. Jadi kada takbir. Nah, upami sujud biasa eta tempat mustajab doa. Mangga setiap sujud urang doa. Doana Ustaz pakai Arab, pakai urang bahasa urang. Langsung antep bahasa urang, langsung bebas urang nyuhunkeun. Mangga setiap sujud deh. Ya. Tapi khusus di sujud terakhir. Di sujud terakhir maka dilamikeun sujudna, tapi kami salatnya lirah. Kami jadi imam mah dicarekan ke. Wah, bila tuh itu sujud. Terus ditemani sujud ke kami. Ditemani sujud ke kami. Ternyata sujud teras ke Allah teuing deui. Aya itu imam Pak sujud we terus. Terus sujud betul lila tuh ini mah curang cing. Sujud aja. Curang cing, sujud aja. Tapi tuh pas disundukkan kuprak mawat. Luar biasanya menuju sujud mah imam nih Pak imam menuju sujud imam mawat. Ilmu Ustaz Ali sujudna lillah teuing curigai. Jangan lebih kayak jam 6 sujud wae ulah. Jangan sudah kembali. Data apa lah. Nah gitu bajinya. Jadi kami sujud tilawah kalau kita bertemu marra ayatan fiha sujud tilawah. Tilawah orang mendakan ayat sujud. Berarti kalau mendakan buru-buru gitu. Sujud tilawah. Walau kaifatun muayyanah ayat cara-cara tertentu nalika sujud tilawah. Ya. Kharijas salat wa ukhra fi dakhiliha. Kumaha lamun di luar salat, kumaha lamun sujud tilawah dina lebat salat. Fa amma kharijas salati fayushtaratu fihi arba'atu syurut. Upama orang sujud tilawahnya itu di luar salat ada 4 syarat. Satu an-niyah, niatan. Niat pada sujud tilawah. Ya nama ibadah, sebab sujud tilawah adalah ibadah. Semua amal soleh lamun diniatkan karena Allah, komo ya ibadah Allah itu ibadah yang berpahala. Ya ibadah biasa saja kalau kita ngaji niatkan karena Allah sudah ibadah. Ya kita berangkat ke tempat kerja karena Allah ibadah. Jadi niatnya karena Allah semua bernilai ibadah. Hayatuna kulluha ibadah. Hidup orang mukmin mah sadayana ibadah. Maka bentena orang beriman dan tidak beriman ketika mau melaksanakan amal kebajikan selalu diniati karena Allah, maka seluruh pekerjaan kita berpahala. Lungsur we rahmat Allah teh Pak. Nalika urang damel teh rahmat Allah teh lungsur teras-terasan nalika urang niatna karena Allah. Salami damel gitu. Sahur Rasulullah itunya kullu amrin libalin la yubda'u bi istilah bahwa akhta. Semua pekerjaan kebaikan tidak diawali oleh bismillah putus aya pahalaan gitu. Taya pahalaan apa? Urang damel ya. Niat karena Allah, taya pahala ya. Jadi lamun hayang aya pahala mafhum mukhalafahna berarti selama kita bekerja diniatkan karena Allah berarti ya zawalur rahmah terus-terusan rahmat Allah lungsur ka urang insyaallah. Komo sujud sahwi niat. Yang kedua takbiratul ihram. Jadi sujud tilawah teh kada takbiratul ihram kenapa? Ya, langsung gabruk wae gitu. Gitu. Ini syarat-syarat. Yustahabu memang. Yustahabu ayyarfa'a yadayhi indaha. Ngangkat tangan biasa pada sholat. Allahu Akbar sampai sujud
tilawah gitu. Ya, tapi Ustaz cenah teu berdiri dengan naon. Mungkin tadi syaratnya berdiri di dia. Jadi orang tasbih, mau apa? Meski ada sujudnya orang siap-siap posisi pada sujudnya. Posisi pada sujud Allah Akbar, sampai sujud Allah Akbar deh gitu. Jadi Allah Akbar dua kali, hiji takbiratul ihram, dua takbir intiqalna, takbir mau sujudnya. Amma takbiratul intiqal lisujud fala yarfa'u yadayhi. Jadi ngangkat tangan aman menuju takbiratul ihram pukul Allahu Akbar, terus langsung Allahu Akbar. Nah gitu, sekali baca sujud tilawah. Gitu banyak. Pilih ya makruh. Ustaz ada antara takbiratul ihram yang atas ada orang takbiratul ihraman gitu. Itu bagian dari syarat. Yang ketiga adalah as-sajdah limaratin wahidah. Jadi sujudnya mau sekali. Makanya disebut sajdah. Satu kali sujud. Upami dua kali sujud sajdataini gitu. Dia cukup sajdah. Itu bentuk satu dari sujud. Upami sujud mah eta mah tidak menentukan satu, Pak. Upami istilah sajdah satu. Seperti al-baqaru sapi, rek perempuan, rek laki-laki baqar. Tapi lamun ayat baqaratun seekor gitu kan. Seekor sapi. Jadi ayat tak marbuto dina bahasa Arab itu menunjukkan satu. Ruku tidak menentukan berapa. Tapi lamun satu kali ruku rakaatan. Jadi polanya gitu. Satu kali sujud sajdatan. Gitu. Itu Pak. Itu ada pola-pola dalam bahasa Arab. Jadi sajdah ya sudah satu kali. 5 ratin wahidah. Wa yaqulu fiha ma yaqulu fi sujudis shalah. Dina sujud tilawah gimana bacaannya? Sujud biasa weh. Sujud subhana rabbiyal a'la wa bihamdihi. Ustaz sajada wajhi lilladzi ala khawar sawar syaqqa sam'ahu. Biasa anda teman kamu sujud syukur. Sujud syukur. Kita sayana sujud syukur. Tapi sujud syukur oke biasa subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah. Itu tasbih. Karena di sujudnya harus ada tasbih. Nah, jadi tasbihna maka di sujud tilawah mah sujud biasa. Sujud biasa wa subhana rabbiyal a'la wa bihamdihi. 3 kali maka. Tapi sujudnya mau sekali. Nah, sujud sujud syukur tadi di ayat sujud syukur. Kemudian yang keempat as-salam wa biduni tasyahudin. Jadi pakai salam tadi. Pakai salam. Jadi pakai salam. Ini bagusnya pakai salam ya. Sujud tilawah. Assalamualaikum. Tak gitu Pak dina keterangan ieu mah. Sujud tilawah teh ya 4 syarat lamun di luar sholat gitu ya. Ini sujud tilawah di luar sholat. Ini langsung Allahu Akbar sujud ya sudah subhanallahil a'la wa bihamdihi subhanallahil a'la wa bihamdihi subhanallah. Allahu Akbar. Jadi takbir ihram saja yang pertama mah. Yang takbir ihram saja. Oh dina sholat. Oh ini baca Quran. Kan gini ada 4 nih. Wa amma kharijas sholat fayustaratu fihi 4 syurut. Jadi sujud tilawah di luar sholat disyaratkan 4 perkara. 1 niat. Terus niat ya niat mana hatenya? Ya Allah saya niat. Nalika sujud itu kan nalika takbir nalika takbir kita niat mau sujud tilawah. Allahu Akbar. Pada niat sujud tilawah. Terus Allahu Akbar tanpa angkat tangan gitu. Jadi nu kadua mah teu angkat. Eta namina takbir intiqal. Nya Allahu Akbar langsung mau sedekah baru langsung Allahu Akbar sujud. Kita Allahu Akbar terus Allahu Akbar. Allahu Akbar kamu sujud namanya takbir intiqal, tidak pakai angkat tangan. Sesudah beres salam
Assalamualaikum warahmatullahi. Nah terus beres gitu. Nah iya keterangan ini Pak. Macam kapupur terak gitu di luar sholat, di dalam sholat nggak ada takbiratul ihram, nggak ada. Langsung bubrah sujud langsung cekak, taya Allahu Akbar Allah. Taya angkat tangan itu nama, taya takbiratul ihram lah, nah sholat ayat di sini nanti, gitu ya. Assalamu alaikum tasyahudin. Salam tanpa tahiyat. Sudah baca tahiyat kita maksudnya. Wa amma in kana athna as-salat. Adapun sujud tilawah ketika sedang salat, fa takunu niyatu fil qalbi. Jadi niatnya langsung ini hati langsung tersebut gitu sos. Niyatul fil qalbi wa yakfi at-takbir fihi indal hawiyyi ila sujud. Jadi takbirnya cukup nalika mau turun ke sujud. Tegak kok angkat tangan gitu. Itu fihi andal huwi ila sujud wa indal raf'i minhu. Nah, takbir deui nalika kita cengkat deui. Wa biduni raf'il yadaini tanpa angkat tangan. Nah, jadi di lebat salat mah saja tilawahna teu angkat tangan. Daya takbiratul ihram penting pas urang mau sujud udah niat sujud tilawah, kemudian sekali saja subhanarabbiyal a'la wa bihamdihi, kemudian sengkat takbir tanpa ngangkat tangan gitu. Ya, jadi wa idza rafa'a ra'sahu minas sujud qoma. Jadi ketika sudah bangkit dari sujud langsung qoma berdiri langsung. Wala yajlisu lil istirahah. Daya duduk istirahat. Duduk istirahatnya segala orang di nanti ya diganti rakaat kan sujud apa? Duduk istirahat dulu Pak. Saya nadi. Ustaz lamun teu kumaha ya mangga tapi teu kenging sunah gitu kumpul. Jadi setiap orang pada cengkat ngadeg ya saatosna sujud sayana julusul lil istirahah. Duduk istirahat dulu. Ya iftiras gitu kan. Duduk istirahat namanya cengkat. Nah, nalika sujud tilawah mah teu kedah. Saatosna sujud langsung cengkat we. Teu kedah calik heula gitu maksudnya. Gitu. Jadi wala yajlisu lil istirahah wala yusallimu tong salam deui. Hari tadi makan salamnya. Di luar salat mah ieu mah tadi salam. Wa yutawajjabu intisabuhu qa'iman. Diwajibkan diharuskan langsung tegak berdiri fa yaqra'u syai'an lalu baca surat lagi yang sesakna gitunya. Sesa surat thumma yaqa baru sudah beres bacaan kita rukuk wa yataqarraru sujud bi taqarrul qiraah. Kalaupun misalnya ngadeg deui urang rakaat kadua aya deui bacaan sujud tilawah ya ulang deui sujud tilawah. Gitu Pak. Kan orang sok maos dua suratnya. Di surat pertama ayat sujud tilawah dan sujud tilawah. Di rakaat kedua baca surat deui aya sajdah deui, sujud deui. Wa yataqarraru as-sujud bi taqarruril qiraah. Jadi berulangnya sujud karena berulangnya bacaan sajdah. Wa yutawajjabu 'inda inha'i ayatis sajdah. Itu diharuskannya diwajibkannya sesudah berhenti ayat sajdah. Jadi ayat sajdahnya sempurnakan dulu sampai rukuk. Ya, langsung pas sujud. Mohon izin Pak Ustaz, apa berdosa atau tidak ketika harus melakukan sujud saja tapi tidak melakukan? Bagaimana? Enggak apa-apa. Tidak masalah. Kan sanes wajib. Sunnah. Sunnahnya dan lebar gitu Pak lamun aya peluang pahala kurang tadi amal ke cantang terus enjing-enjing sajadah deui kan gitu. Sementara setiap amal ya ibadah pasti aya paham eta unggul Pak. Sunah-sunah teh naon? Margi kieu Pak pas sunatan salat, pas sunatan naon wae Ibu. Bapak eta teh penting keur nyampurnakeun wajib gitu Pak. Lamun urang di salat kurang sampurna salat fardu Pak.
Ketika Allah teh, ya sholat fardunya kurang sempurna ya jelema teh ya. Sholat rukunna ditunggaran. Tang teh cek Allah teh tingali sholat sunnahna. Nah gitu Pak. Oh sholat sunnah tuh aja itu ya. Tos tambalkeun kana eta. Gitu Pak. Jadi lamun sujud urang dina sholatnya kurang sempurna, tak ke sujud sunnah ieu tah disampurnakeun. Pokoknya intinya pasunatan tuh kedah dilaksanakan kamu nutupan kekurangan dina ibadah wajib. Makanya Rasulullah mengingatkan terus, memberikan contoh itu peluang sedemalah peluang nambal kakirangan sholat. Kan orang sok nyuhunkeun ka Allah dan Gusti wajiburni tambal Gusti. Kan gitu nya. Wajiburni dinas doa di antara dua Rabbil firli warhamni wajburni. Tah di wajburni teh sing antep teh. Wajburni nun Gusti abdi seueur kakirangan pang nyumponakeun pang nyampurnakeun. Gitulah. Eta wajburni. Nah, kalau Allah ada sujud sajdah, berarti doa orang dikabulkeun, disampurnakeun ku sujud sunnah gitu Pak. Pengalaman di kirim ke depan berjamaah di Aceh aya gak terang aya sujud tilawah. Ngan setelah selesai sholat eta sholat naon gitu. Untung sebelum bertanya ya beberapa hari kemudian tadi oh eta sujud tilawah gitu. Nah, kalau di sini Pak Herudin biasanya memberitahu dulu. Nanti di rakaat pertama ada sujud tilawah atau di rakaat kedua ada sujud tilawah. Nah, kalau sudah biasa kan tidak usah lagi seperti ya saya keeraan gitu ya. Saya berlagu kata non. Persis abdi Luntut musabaqa tilawatil Quran di Kalimantan Selatan. Salat subuh berjamaah. Kok teu sujud. Wah, suntik. Agus dekat terus beres salam teh. Nah, harus ka imam. Apa? Ini salat apa sih? Ajaran baru ya. Masa cenah lupa di kori cenah. Pada tadi sujud tilawah. Iya lupa. Eta naon nih Bapak? Daripada urang kegeuleuan hate kan. Nah, persis juga abdi gitu. Nah, jadi memang bagusnya diberitahu supaya ulah ruas. Ya, siapa yang abdi sholat di Habibur Rahman ini itu di 10 malam terakhir Pak. 30 juznya hatam 10 hari. Mantap. Namun di dia diajakun saya Pak. Bagaimana sajajar berarti. Wah, wartosan heula rakaat pertama ada sujud tilawah. Nah, gitu. Jadi orang siap-siap ya begitu. Saya mungkin. Itu kan hanya berlaku di sholat yang dizaharkan. Oh iya, hari non jahar mah teu kedah. Nyaman tahu imam sorangan. Tapi kita kena ikut Pak. Jadi lamun imam sujud tilawah kurang milu. Gitu Pak. Harus ikut sekalipun kitanya tidak mendengarkan karena harus ikut imam. Gitu. Tuh kayak imam sujud antep we heula. Wah, antep. Antep kayak ayo imam sujud sahwi antep we urang mah teu bohong. Antep kayak sadaya teu bohong milu. Sebab nanti berjamaahnya hilang. Nah, lamun hitut, ulah milu hitut. Ustaz batuk, kata mah terlebat karena bacaan Ustaz batuk ratuk kabeh. Kalau Ustaz batuk cenah urang milu batuk, tadi dia batuk. Ari hayapa di luar kesanggupan sanes nurutan imam. Nah gitu pokoknya. Memang itu. Nah imam mah kudu sadar diri. Imam nambahan sarakaat, milu nambahan sarakaat gitu Pak. Ya imam teh poho Pak. Urang poho di ragu. Itu obat teman asal imam. Urang ragu deui. Ngiring mah ka imam. Ngiring ka imam ulah. Ya, misalnya imam kuduna
duduk di antara duduk tasyahud awal ya. Imam nanti pokok cekap nih bapak kalau berubah. Ngiring ke orang tuh loh. Dan subhanallah. Memang subhanallahnya, tapi si imam tekenging balik dari jadi salib. Tidak boleh. Kalau yang pakai hijab ini, kalau imamnya ini berarti nggak kelihatan gimana tuh Pak? Ya makanya kudu aya numpang ningali saurang mah gitu. Kalau ningali saurang mah nook gitu. Oh yang kan lagi sholat Pak? Ya. Gimana tuh Pak? Ya udahlah. Berarti nggak ikut ya? Itu para rukun dia gitu. Wah, cuma aya sujud dari orang teh sujud. Atau aya takbir, dikira sujud biasa cenah. Ya. Orang sujud biasa calik. Imam cakat deui sujud naon tadi tuh begitu. Makanya kan syarat imam teh kudu katingali imam teh. Kalau perempuan kan pakai ini. Ya, pakai hijab, tapi aya caang saeutik. Aya caang hebatnya, dicaangan ya saeutiknya. Iya. Tuh, eta hebat ahli daya mah da apal kana ieu udah jadi we caang saeutik. Nya mah tong pinuh teh tong ieu teh katuranya mun nutup teuing gitu. Aya nu caangna saeutik mah tingali gitu dah. Ibu-ibu mah aman ari dibongkar mah. Mun bapak-bapak dibongkar kan bahaya. Jadi kenaon ibu dibongkar salatna lain ngahinakeun. Riweuh lamun ibu-ibu dipayun gitu. Merasa dihormati, tetap penghormatan di Allah SWT. Ya. Jadi gitu banyak. Ingkar waktu. Nah, kecuali kalau waktu-waktu yang dimakruhkan. Waktu dimakruhkan, ya. Atau misalnya orang mabuk, orang yang sedang tidur, tidak punya ya jelema sare bari sholat tadi. Tidak boleh. Jadi gitu banyak. Upami yang wajib bertemu dengan yang sunnah, maka jangan mengorbankan yang wajib. Oke maksudnya, orang duduk. Rakaat yang kedua harusnya imam itu kan duduk. Terus sudah. Tiba-tiba hilang, blok. Lamun tos sampurna berdiri, lanjut ulang teguh subhanallah, ya. Ya subhanallah kenging, tapi si imam teu kenging. Kayaknya lamun tos tegak berdiri. Kenapa? Karena sudah mazizul fardu was sunnah. Bercampurnya fardu dan sunnah. Ari berdiri eta tos lebet fardu, mengulang yang sunnah harus mendahulukan fardu. Nah, tapi subhanallah perlu nanti di akhir dia harus sujud tilawah. Urangna milu sujud tilawah. Milu teu tasahud. Ya, urang nanya teu kenging. Aku api imam sanggup kaluhur urang mah tahiyat we atuh ke Pak Ismi imam ka dieu berenang urang geus katinggalin imam maka batal berjamaahnya gitu kan. Kecuali pada munfarid lila imam urang buru-buru ya keluar we dari jamaah niat sorangan dan urang teu kenging berjamaah bener gitu. Kemudian bacaannya Bapak apa? Dina sujud tilawah yaitu subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Yukarriruha arba'an dunia mah diulang 4 kali cenah. 4 kali. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah alhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Tak gitu Pak. Wa yanhu dzalika man yasma' wa la yakunu tahiran minal hadath wa adamu tahayyu bil makan. Jadi sujud tilawah di luar salat mah bebas di mana wae tempatna. Bahkan ngupingkeun oge, ngupingkeun macaan ya, aya batur gigireun maca Quran, kurang dikupingkeun aya sajedahan miring Pak. Kitanya ya man yasma'u. Wala yakunu tahiran minal hadas, sekalipun tidak suci dari hadas. Jadi tidak disyaratkan suci hadas sujud tilawah. Ya. Wa adamu tahayyubil makan tidak disyaratkan disiapkan tempatnya secara khusus, tidak di mana we. Tempatnya bebas. Oke, tidak ada syarat bersih dari hadas.
maka imannya. Sampai dengan sujud syukur. Sujud syukur. Wa wa sajdatun wahidah, sujud syukur oke hanya sekali. Ya, tidak ada dua kali. Kasajdatit tilawah, seperti sujud tilawah inda husulin nikmatin au indifa'in niqmatin. Nah, jadi sujud syukur itu dua. Bisa ketika dapat nikmat, bisa ketika terhindarnya azab. Gitu Pak. Dapat nikmat sujud syukur, terhindar azab sujud syukur. Wa yahtaju ila niyatin bil qalbi, tetap sujud syukur oke, harus ada niat di hati. Wa takbiratul ihram, kudu aya takbir ihram. Jadi memang sujud syukur teh Allahu akbar baru Allahu akbar sujud. Jadi dua kali takbir. Wa rafa'a yadaini inda takbiratul ihram. Nanti kata takbiratul ihram kita angkat tangan Allahu akbar baru sujud syukur Allahu akbar. Wa thabata dzalika min fi'lihi, itu semua ada dalam perbuatan Nabi kama rawahu. Ayat salaf Ustaz, jadi seperti sujud tilawah. Kas jadi tilawah yang saya ayat salaf kanan kiri. Ya. Karena ini kasajdatit tilawah. Pertama satu kali sujud, dua ayat angkat tangan takbir, ayat takbir itikam, kemudian sujud subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar, baru kita atau sajada wajhi, ya, lilladzi khalaqahu wa syaqqa sam'ahu wa basarahu bihaulihi wa quwwatihi. Tayana sujud syukur mah itu paling utamanya. Sajada wajhi lilladzi khalaqahu wa syaqqa sam'ahu wa basarahu, dan seterusnya. Kita sujud syukur, sujud tilawah subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar. Sujud sahwima bisa subhana man la yanamu wa la yasru atau subhana rabbiyal a'la wa bihamdihi. Ayo terus. Ketika kita membaca ayat saja atau mendengar tadi, ya termasuk mendengar. Kalau mendengar juga kita ikut sujud, ya, melakukan itu. Ini biasanya dalam kalau dalam tadarus biasanya kita kan sama-sama. Tapi ada hal yang untuk sujud itu ya susah karena harus merubah posisi kan, atau karena sakit misalnya. Dan pernah mendengar juga kalau tidak sujud itu pakai membaca subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah, atau itu seperti apa, bagaimana? Maksudnya pada sujud syukur ya, biasa. Pada sujud ya sujud tilawah tadi ketika kita sujud tilawah terus ya. Pada sujud sesah. Ya kan. Ya wios gitu lah. Bukan itu bacaan yang terakhirnya, betul nggak? Tidak sujud tapi membaca subhanallah. Oh subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah. Saya maka tesawios. Kan ada keterangannya. Tadi tak menandakan bahwa sujud tilawah tanpa sujud gitu. Sujud syukur tanpa sujud. Nah, tak diganti pembacaan, tak menak dalilnya gitu Pak. Ya orang pilih mudah-mudahannya. Jadi itu nama anda sujud maka sujud ya. Tak ada pun sujudnya Ustaz isyarat unggul maka kan dina sujud sholat oke kedah aya isyarat ya. Jadi isyarat itu isyarat Pak. Jadi kalau aya kayak ada gerak ya. Iya ada gerak. Tekengin bacaan terus di awal mika akhir teh. Saya gerak-gerak pagi. Itu ibadahnya yang membedakan ibadah kita dengan ibadah orang lain. Ibadah orang lain itu gerak Pak. Nah kalau sedang kendaraan Bapak, kalau memungkinkan takbir ke kiblat, tapi nanti sujud nama kemana weh? Tapi kalau tidak, kalau susah mah ikuti laju kendaraan, ikuti arah kendaraan. Oh gitu mah
Memang tidak ada syarat madhab kiblat, tak syarat madhab kiblat. Maka sujud biasa di mana? Aina ma kunta fawallu wajhallah, haitsu ma kunta. Aina ma kunta pertama wajhallah. Eta we dalilna. Dimanapun kita berada ada Allah. Taya sedikit, taya syarat, meminta syarat apa? Bebas lah taya kalau dong kayak itu maksudnya. Oh Ustaz kudu tambahan madhab kiblat, percaya di dia. Taya syarat madhab kiblat, berarti longgar gitu Pak. Gitu. Jadi pemilih ya malah jadi bid'ah gitu. Itu Pak. Mangga beliau terus aja. Alhamdulillah ya. Ya 5 menitnya semenit atas. Saya kira kelas saja barangkali pertemuan kita ini mudah-mudahan sesi saja bermanfaatnya. Insyaallah yang akan datang tentang sholat jamaah nih Pak. Sholat jamaah ini penting supaya karena sekarang banyak ya hal-hal barunya sholat berjamaah pada di Mekah sholat berjamaah di hotel sekalinya. Aku maha hukumna terus peminta siga ya maka naik masjid al-hidayah mah ya iyanya ya lolongkrang gitu kan. Maka yang menjadi imam bagi orang yang di belakang nanti yang paling depan gitunya. Tapi Ustaz di Darut Tauhid mah di Al-Furqan tak aya lebong ini pegang terutama lantai bawahnya, Al-Furqan lantai atas mah memblong. Nah, itu mah Ustaz minta ya longkrang sadaya nembul. Nah, akhirnya diganti ku nanti CCTV pakai TV. Nah, ya maka nanti orang dibahas di fikihnya, orang fikihnya dibahas sebados orang yakin abdi mah minal imamna katutupan ku tembok, katutupan ku lantai, kumaha ieu panghandapna ya di DT abdi apabila sholat berjamaah teh nu katinggal teh nu di luhur unggul nu di hadapan teh tadi mungkin tutup kalau DT mah saja. Nah kumaha tuh ya CCTV tapi Ustaz namun sholatnya di bumi CCTV di Jakarta di Jakarta ayo kemari waktu nanti waktu abdi sholat nalika ayana alhamdulillah nuju ieu Pak Covid Pak nuju Covid ngayakeun we di Al-Furqan teh salat bejejer saat cenah abdi mah normal Al-Furqan pada ngiring dina CCTV we kumaha boge itu kan rame kan gitu CCTV ari ibu di mana Masjid Al-Furqan di Cibaruga turun nonggengan gitu nonggengan imam gitunya aduh so itu Pak fikih kontemporer ini berkembang atau non mudah-mudahan nanti insyaallah ke depan atau depannya lagi kita akan membahas ahkamul jamaah. Mudah-mudahan sehat sadayana lah. Sehat sadayana masih panjang yuswa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah salatu wassalamu ala Rasulillah. Wala haula wala quwwata illa billah. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilma. Allahumma ij'al jam'ana hadha jam'an marhuman wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suman. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.